kita kembali dalam program Kiat Kajian Informasi dan Aspirasi Kemenak, masih bersama dengan Bapak Dr. Andes Jauhar Mustafa MSI. Ya. Bapak, kita lanjut lagi, Pak. Siap. Untuk pertanyaan berikutnya, apa tantangan para jamaah haji ini seperti apa, Pak? Tantangan Banyak. haji, ya, tahun ini. Banyak sekali. Bahkan saya bisa katakan tidak ada satupun jamaah haji yang tidak Mengeluh. bukan tidak mengeluh, tidak mengalami tantangan. Semua jamaah haji akan diberikan tantangan. Jadi semua jamaah haji akan diberikan tantangan. Bukan masalah, tapi tantangan. Jadi ya, kita harus membiasakan, ya, bahasanya bukan masalah atau persoalan, tapi tantangan. Dan tantangan ini wajib dijawab oleh masing-masing jamaah haji. Jadi entah itu besar atau kecil, tentu nanti tergantung dengan jamaah hajinya masing-masing. Jadi Bapak Ibu sekalian, para calon jamaah haji, sahabat Kiat Kemenak, hampir semua jamaah haji kita akan diberikan tantangan oleh Allah SWT selama melaksanakan haji di tanah suci, baik di Mekah dan Madinah, terutama di Mekah, ya, terutama di Mekah yang memang menjadi intinya haji, lokasi atau tempat intinya haji. Banyak sekali. Jadi ini menjadi sesuatu yang tidak terpisahkan dari seluruh rangkaian ibadah haji mereka. Maka tentu harus dipersiapkan, ya, ataupun dibiasakan oleh jamaah haji kita ketika menerima tantangan itu di tanah suci. Jangan menjadi jamaah yang kagetan, jangan menjadi jamaah haji yang gumunan, ya, jangan menjadi jamaah haji yang ya tidak gaul oleh tantangan. Kita harus gaul dengan tantangan. Ya, kita tidak boleh kaget ketika kita menerima tantangan. Kita tidak boleh gugup ketika kita menerima tantangan. Maka kita harus mempersiapkan menjadi jamaah haji yang tangguh, yang tidak mengeluh ketika kita menerima tantangan apapun. Karena hampir pasti seluruh jamaah haji kita akan menerima tantangan itu. Entah di mana saya nggak bisa katakan, tetapi hampir semuanya, entah di bidang transportasinya, di bidang akomodasinya, di bidang konsumsinya, ataupun layanan-layanan yang lain, terutama di Armusna, di fase Armusna, fase Arafah, fase Musdalifah, fase Mina. Nah, pemerintah dalam hal ini akan terus memitigasi terkait dengan tantangan-tantangan itu. Jadi karena setiap penyelenggaraan hampir pasti ada tantangan itu, maka pemerintah akan selalu meminimalisir dengan jalan memitigasi seluruh rangkaian jamaah haji kita itu, seluruh tahapan haji kita itu, dari sejak di tanah air sampai di tanah suci Mekah dan Madinah sampai kepulangan. Setiap tahun kita akan memitigasi itu. Maka pemerintah dalam hal ini akan terus memberikan layanan, pendampingan, pembimbingan, dan juga pengorganisasian, perlindungan pada seluruh jamaah haji kita agar siap menerima tantangan-tantangan itu. Jadi mulai keberangkatan, kemudian pada waktu keberangkatan dari rumah ke kabupaten, dari kabupaten ke embarkasi, lalu embarkasi selama penerbangan ke tanah suci, baik yang gelombang pertama maupun gelombang kedua. Kalau gelombang pertama itu kan landing di Madinah, gelombang kedua itu berarti landing di Mekah. Kemudian selama pra-Armusna, sebelum Armusna, kemudian pada saat Armusna, dan setelah pasca Armusna sampai kepulangan. Ini seluruhnya sudah dipetakan, dibuat timeline. Dan setiap timeline akan diantisipasi setiap tantangan yang terjadi. Ini semua sudah dimitigasi yang seperti ini. Karena apa? Tadi dari tahun ke tahun hampir pasti ada tantangan itu. Maka jamaah haji kita jangan jadi jamaah yang gumunan, yang kagetan, yang gugupan. Jadi harus dipersiapkan ini. Mulai saat sebelum keberangkatan ini.
Jadi calon jamaah haji yang belum berangkat wis agar tidak menjadi jamaah yang tidak gaul. Artinya tidak gaul dengan tantangan tadi. Jangan jadi orang yang kagetan, yang gumunan, yang gugupan. Karena hampir pasti seluruh jamaah haji akan menerima tantangan itu. Kalau bahasanya yang lain ya menerima cobaan lah. Tapi kami lebih senang menggunakan kata-kata tantangan itu. Karena harus dijawab tantangan itu. Harus dihadapi. Jadi bukan lari, tetapi harus dihadapi. Dan pasti ada solusi. Nah, oleh karenanya pemerintah akan terus memberikan layanan yang terbaik bagi jamaah haji kita untuk agar supaya bisa menghadapi setiap tantangan yang ada. Mulai dari rumah, ini misalnya ya rata-rata jamaah haji kita pra keberangkatan itu banyak acara. Banyak acara pamitan-pamitan dan lain sebagainya. Yang sesungguhnya ini sekarang ini sudah tidak terlalu saya katakan tidak terlalu menduduki hal yang penting lah. Sesungguhnya kan sekarang kan sudah eranya era digital ya, era modern. Misalnya kan pamitan lewat grup WA kan sudah bisa. Misalnya kan. Karena apa? Ini berhubungan dengan persiapan tadi. Nah, ketika jamaah haji kita sudah banyak beraktivitas sebelum keberangkatan ya, pamitan fisik ke sana kemari, pamitan di kampung, pamitan di rombongannya, di regunya, kemudian masih pamitan di kabupaten dan lain sebagainya. Ini akan membuat jamaah haji kita lelah. Menguras tenaga ya Pak? Iya, lelah. Banyak rangkaian kegiatan-kegiatan ini membuat jamaah haji kita lelah. Dan hampir pasti ini akan sangat berpengaruh terhadap kesehatan mereka, terutama yang lansia-lansia tadi. Karena ini nanti kalau sudah berangkat sampai di embarkasi, dia akan menjalani tahapan pemeriksaan kesehatan lagi di sana. Nah, ketika kelelahan maka kemudian bisa memicu komorbid penyakitnya jamaah haji ini. Jadi mestinya kalau nggak kelelahan ini aman-aman saja, sehat-sehat saja, jantungnya sehat, ginjalnya sehat, paru-paru sehat, dan lain-lain juga sehat. Tetapi karena kelelahan, ini menjadi pemicu. Mungkin jantungnya kumat dan lain-lain. Nah, sehingga kemudian sampai di embarkasi terindikasi nanti muncul komorbidnya. Ini akan tentu mengganggu persiapan perjalanan penerbangan bagi jamaah haji. Nah, bahkan banyak kemarin itu ada 66 ya. 66 jamaah haji kita pulangkan. Tidak memenuhi. Tidak lolos istitoah pemeriksaan embarkasi. Jadi atau tidak layak terbang ketika diperiksa di embarkasi, maka kemudian terpaksa kita pulangkan. Dan mungkin nanti tahun depan akan diperketat lagi ini. Karena tadi Arab Saudi sudah mengultimatum kita agar betul-betul tahun-tahun selanjutnya nanti betul-betul mengirimkan jamaah haji yang betul-betul sehat. Jadi kalau nggak sehat, ini artinya kalau tidak sehat berarti tidak istitoah. Jadi istitoah itu jangan hanya diukur dari materi saja, enggak. Tetapi justru sekarang istitoah kesehatan. Karena apa? Kita akan berada di negara lain, di luar negeri, yang iklim dan cuacanya berbeda dengan di tanah air, gitu. Sangat berbeda. Kalau pas ekstrim kan di sana suhunya bisa sampai 50 derajat. Sangat panas. Ya, panas sekali. Kering, kelembapannya sangat rendah. Nah, ini tentu akan mempengaruhi terkait dengan fisik dan stamina calon jamaah haji kita ataupun jamaah haji kita. Nah, maka harus dipersiapkan betul ini tantangan kita menjelang keberangkatan sampai di embarkasi. Pastikan ketika berangkat ke embarkasi itu dalam kondisi yang prima, dalam kondisi yang sehat, dalam stamina yang betul-betul mantap. Kalau tidak ya nanti akan susah melewati pemeriksaan kesehatan yang ada di sana. Ini baru dari rumah sampai embarkasi. Kemudian ke embarkasi terbang ke Tanah Suci baik di gelombang pertama maupun gelombang kedua. Banyak jamaah haji kita yang selama hidupnya belum pernah terbang dengan pesawat. Iya. Jadi kemudian ketika terbang pertama itu ya luar biasa, mentalnya juga diuji,
belum lagi nanti kondisi terbang ketika di pasar dingin dan lain sebagainya, tidak seperti di rumah. Nah ini juga menjadi pemicu di situ. Jadi AC, kondisi dingin di pesawat itu juga menjadi pemicu bagi jemaah haji kita yang punya komorbid. Ini juga tantangan. Ya, maka tadi kesiapan secara fisik betul-betul harus prima. Karena penerbangan yang selama 9 sampai 10 jam itu betul-betul menguras stamina kita agar betul-betul sehat. Nah lalu selama di tanah suci, apalagi tadi saya sampaikan ya, banyak lagi nanti tentu karena betul-betul kita berada di tanah suci di Arab Saudi yang tadi iklimnya sangat berbeda, maka tantangan-tantangan juga sangat banyak. Apalagi ketika kita berada di fase Ar-Musna nanti, yang ini menjadi intinya haji di Arafah, Musdalifah dan Mina. Nah ini dalam 2 tahun ini pemerintah juga sudah memitigasi agar jamaah kita lebih nyaman berada di fase Ar-Musna ini dengan memperkenalkan program Murur dan program Tanazul. Murur itu apa? Murur itu fase pendorongan dari Arafah ke Musdalifah ke Mina, tidak mabit di Musdalifah. Ini Murur. Ini akan mempersingkat bukan mempersingkat, tapi memberikan rasa kenyamanan bagi jamaah lansia kita, jamaah risti, jamaah yang disabilitas agar tidak berdesak-desakan di Musdalifah, karena mereka langsung diangkut ke Mina, ke tenda Mina. Tetapi di Mina sendiri pun sekarang kondisinya juga masih padat, maka kemudian diluncurkan program Tanazul, tidak mabit di Mina tetapi langsung ke hotel. Nah ini upaya-upaya pemerintah dalam rangka untuk memitigasi, meminimalisir tantangan-tantangan yang dihadapi oleh jamaah haji kita agar tidak mereka tidak gugup tadi, mereka tidak kaget, mereka tidak bingung. Nah, ketika terjadi kepadatan, terjadi keterlambatan dalam penjemputan dan lain-lain gitu loh. Seperti tahun ini kan masih ada kemarin beberapa jamaah haji kita yang terlambat dijemput di Musdalifah, sehingga kemudian ada yang jalan kaki dari Musdalifah ke Mina. Lah ini kan yang seperti inilah tantangan-tantangan. Nah, agar jamaah haji kita siap dalam hal tantangan ini, maka sejak di tanah air sudah harus dipersiapkan. Agar apa? Ya, tadi kalau ada keterlambatan penjemputan misalnya dari Musdalifah ke Mina atau dari Arafah ke Musdalifah, ini mereka tidak kemudian gugup, mereka tidak kemudian kaget lalu kemudian ya share ke media sosial bahwa ini adalah tanggung jawab pemerintah dan lain enggak. Tapi ini seluruhnya tidak bisa disalahkan pada pemerintah baik Indonesia maupun Arab Saudi, tetapi bahwa ini menjadi rangkaian yang memang tidak bisa kita pisahkan dari seluruh penyelenggaraan haji ini. Gitu. Baik, itu tadi tantangan yang dihadapi oleh para jamaah haji dan upaya-upaya dari Kemenak dan pemerintah. Nah, sahabat Kemenak, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan masih lanjut lagi dalam program Kiat Kemenak dengan tema menggapai dan meraih kemabruran haji.